Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, melanjutkan membaca risalah karya Syekh Dr. Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, pembahasan tentang 9 prinsip akidah ahli sunnah, dan kita di pembahasan tentang prinsip yang pertama, yaitu beriman dengan rukun iman yang 6. Dan poinnya kita di pembahasan terakhir, ya, pembahasan takdir sudah selesai. Kita masuk ke poin kedua, al-aslu tsani, ya. Halaman berapa? Hah? Halaman 25. Baik. Itu belum. Lah ya, belum. Kita baca sekarang. Baik. Qala al-muallif rahimahullah hafizahullah, halaman 25. Al-aslu tsani, prinsip yang kedua dari prinsip dasar akidah Ahlussunnah. Al-asl maknanya dasar atau pondasi atau prinsip, itu al-asl. Dan al-asl, al-aslu juga bisa bermakna ad-dalil. Misalnya aslu hadhil mas'alah Al-Quran, misalnya aslu hadhil mas'alah, dalil masalah ini atau dalil poin ini adalah Al-Quran. Nah, jadi al-asl bisa maknanya kalau secara istilah artinya dalil. Namun secara arti bahasa al-asl maknanya pondasi, prinsip atau pondasi atau dasar. As-tsani yang kedua, yakni akidah Ahlussunnah menetapkan di prinsip yang kedua, al-iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Prinsip yang kedua bahwasanya iman itu qaulun, perkataan, wa amalun, dan perbuatan, wa i'tiqadun, dan keyakinan, lalu yazid, bisa bertambah, bit ta'ah, dengan ketaatan, wa yanqusu, dan berkurang dengan bil maksiati, kemaksiatan. Inilah akidah Ahlussunnah tentang konsep iman. Berarti dibangun di atas 5 pondasi, ya, 5. Pertama, qaulun, yakni bil lisan. Yang kedua, amalun bil arkan atau bi al jawarih, mengamalkan dengan anggota badan. Kalau qaulun bil lisan seperti zikir, membaca Al-Quran, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu iman. Kalau iman dengan amal, yang kedua dengan anggota badan, maka maknanya seperti contoh sholat, seperti, ya, itu iman. Makanya Allah menamakan sholat di dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah menyebut sholat itu iman. Kata Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Sungguhnya Allah, dan tidaklah Allah sekali-kali menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya salat kalian ketika menghadap ke Baitul Maqdis. Nanti akan kita bahas masalah ini insyaallah. Baik. Yang ketiga, iman itu al-i'tiqad atau i'tiqadun bi al-janan, meyakini dengan hati. Yang keempat, yazidu bi ta'ah, iman itu bisa bertambah dengan ketaatan. Karena kalau menurut orang-orang Khawarij, iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Jadi iman itu satu keping. Kalau orang berbuat maksiat, imannya itu bukan berkurang tapi lenyap, hilang, kafir. Maka mereka atas dasar akidah yang batil ini tentang konsep iman, sehingga mereka merembet kepada yang lain, yaitu takfir. Kalau iman satu kesatuan wujudnya,
Ketika orang berbuat dosa, maksiat itu bukan berkurang tapi lenyap, berarti merembet kepada kesesatan yang lain, yaitu kafir berarti kalau lenyap imannya. Maka dalam akidah Khawarij itu orang berbuat dosa, kalau tidak ditobati terbawa mati itu matinya mati kafir dan kekal di neraka. Seperti berzina, membunuh dan semisalnya itu kafir. Oleh karena itu ikhwan fillah jazakumullah, satu kelompok kalau sudah sesat di satu poin, mesti dia nanti sesat di poin yang lainnya karena biasanya satu keterkaitan. Berbeda dengan ahlus sunnah yang memang kokoh di satu masalah, maka dia akan terus kokoh di masalah-masalah yang lainnya. Kemudian yang kelima, wa yanqusu bil ma'siyati. Iman bisa berkurang dengan maksiat. Kita baca perkataan dari Syekh Hafizahullah. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, dan di antara prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah, yakni di dalam menetapkan akidah, annal imana qaulun wa amalun. Bahwasanya iman itu adalah perkataan dan amal perbuatan. Baik. Siapa yang memang tidak memasukkan amal terhadap iman, yang disebut dengan kaum Murji'ah. Jadi kalau Murji'ah mengatakan iman itu tidak masuk di dalamnya amal. Sehingga di antara mereka ada yang mengatakan iman cukup di hati, ada yang mengatakan iman cukup di lisan, ada yang mengatakan di antara mereka iman hati dan lisan saja. Adapun amal tidak masuk kepada konsep iman. Dengan berbagai banyak sektenya Murji'ah, intinya Murji'ah dengan berbagai macam sektenya, intinya mereka tidak memasukkan amal terhadap konsep iman. Maka disebut Murji'ah diambil dari kata al-irja. Disebut Murji'ah, Murji'atun atau al-murji'atu diambil dari kata al-irja yang bermakna at-ta'khir. Apa maknanya? At-ta'khir yang artinya mengakhirkan. Mengakhirkan apa? Mengakhirkan amal, tidak memasukkan ke dalam konsep iman. Mengakhirkan ini mengakhirkan amal, tidak memasukkan ke dalam konsep iman. Jadi antum kalau ditanya apa itu golongan Murji'ah atau akidah Murji'ah atau kelompok Murji'ah atau orang-orang Murji'ah, apa sih pemahaman Murji'ah? Murji'ah itu pemahaman dalam iman. Dalam iman dulu. Dalam iman artinya orang yang tidak memasukkan apa, ikhwan? Amal terhadap iman. Yakni iman cukup apa? Ya bisa hati saja. Tergantung sekte Murji'ahnya apa gitu. Ada yang cukup lisan. Nah, ini yang lisan yang paling parah. Jadi kalau iman cukup di lisan walaupun enggak dibenarkan oleh hati dan tidak diamalkan, ini konsekuensinya orang munafik adalah mukmin. Konsekuensinya. Nah, ini kelompok Murji'ah yang dia bernama, ada orang kelompok sesat ini disebut Karomiyah, aliran Karomiyah. Nanti akan kita bahas insyaallah. Jadi Murji'ah itu banyak sekte dan yang paling masyhur terkenal ada berapa? Ada 4 sekte jemaah. Tapi mungkin dicatat sekarang enggak apa, sebelum nanti terlambat diakhirkan. Jadi di dalam konsep iman, kaum yang menyimpang itu ada 2 macam secara umum. Pertama Khawarij atau kaum Wa'idiyah, yang kedua Murji'ah. Khawarij atau disebut kaum apa? Khawarij Wa'idiyah. Dan mereka dengan termasuk juga Mu'tazilah. Jadi Khawarij di satu kubu, di kubu yang lain yang sesat dalam konsep iman adalah Murji'ah. Baik. Sekarang apa akidah Khawarij dulu? Secara singkat kita tidak akan bahas Khawarij, kita akan perdalam bahas Murji'ah. Khawarij dalam konsep iman mereka seperti ahli sunnah, namun meyakini tidak bertambah, tidak berkurang. Jadi seperti ahli sunnah, qaulun wa amalun wa i'tiqadun, keyakinan, ucapan, amal, perbuatan. Namun masalahnya mereka apa? Yang menjadi sesat mereka dan berbeda dengan kita ahli sunnah, mereka mengatakan tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman itu satu keping, satu kesatuan. Ada ya ada seluruhnya. Kalau tidak ada dengan dosa dan maksiat, maka lenyap semuanya.
Nah sekarang yang kita bahas, yang perlu kita untuk lebih mendalami tentang Khawarij, tentang Murji'ah jemaah. Murji'ah mereka yang berkeyakinan dalam iman yang tidak memasukkan amal kepada iman. Diambil dari kata al-irja. Ya, apa al-irja artinya at-ta'khir. Dan sekte ini banyak sekali, namun yang masyhur 4 sekte yang masyhur, yang insya Allah ini cukup mewakili dari sekte-sekte yang ada. Murji'ah ini, sekte Murji'ah pertama yang menyatakan iman itu ma'rifatullah, mengenal Allah itu iman. Jadi iman itu mengenal Allah. Man ya'rif rabbah Allah azza wa jal fahuwa mu'min. Jadi siapa yang kenal Allah, mengenal Allah, dia iman. Yang tidak kenal Allah kufur, kata mereka. Nah ini siapa Murji'ah yang ini, kelompok pertama ini? Ini Murji'ah Jaham bin Safwan. Jadi kalau antum ditanya apa akidah Jaham bin Safwan dalam konsep iman, antum jawabnya Murji'ah. Bahkan di antara Murji'ah yang paling rusak ya ini. Karena iman apa katanya? Al-ma'rifatu. Al-ma'rifah. Apa ma'rifah? Kenal Allah. Lah sekarang ikhwan, ana tanya antum, iblis kenal Allah tidak? Kenal Allah. Abu Jahal kenal Allah. Berarti konsekuensinya sangat rusak sekali. Berarti konsekuensinya iblis mukmin, Firaun mukmin, Abu Jahal mukmin, wala in sa'altahum. Bahkan iblis mengatakan, iblis dulu, apa kata iblis ketika enggak mau sujud kepada Adam? Iblis mengatakan, khalaqtani ana khairun minhu. Aku lebih baik dari Adam, kata iblis kepada Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam wahai Allah dari apa? Dari tanah. Jadi iblis mengaku yang menciptakan dia siapa? Bukan sekedar kenal Allah, tapi tahu dia, yang mengakui, bahkan mengimani. Iblis itu mengimani yang menciptakan dia adalah Allah. Tauhid apa ini namanya begini? Tauhid. Kalau begini namanya tauhid apa? Yang meyakini, mengimani satu-satunya Allah zat pencipta. Rububiyah. Jadi konsekuensi pertama dari konsepnya Jahmiyah, Jaham bin Safwan tentang iman, iblis, Firaun, Abu Jahal adalah mukmin. Ini yang pertama. Murji'ah yang kedua, ikhwan, yang menetapkan iman cukup di lisan saja. Walau lam yusaddiq biqalbih, walaupun tidak dibenarkan oleh hati, yang penting lisan sudah mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lisan sudah ngomong begitu, dia mukmin. Enggak peduli hatinya mau benarkan atau tidak. Ini rusaknya akidah yang ini. Konsekuensinya akidah ini nih, munafik berarti mukmin. Wa minan nasi man yaqulu amanna wa bil yaumil akhir. Tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir, namun apa kata Allah? Namun mereka tidaklah beriman. Bahkan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Jadi iman enggak bisa cukup di lisan saja. Siapa nih Murji'ah yang nomor 2 ini? Dia pencetusnya, tokohnya namanya Muhammad bin Karam. Muhammad bin Karam yang mati tahun 250-an, yang pengikutnya itu menisbatkan nama kepada nama pendirinya atau nama tokohnya, sehingga dikenal mereka dengan Karomiyah. Apa namanya? Karomiyah. Ini ikhwan perhatikan, yang kalau kita sebut ya kelompok-kelompok sesat dalam akidah, antum perhatikan mereka tidak satu poin kesesatan dalam akidah itu. Jadi sekarang Jahmiyah, Jaham bin Safwan itu yang paling parah, bahkan hampir semua pembahasan akidah dia ada penyimpangan-penyimpangannya. Bahkan kata para ulama rahimahumullah, tidak ada sekte yang sesat, firqah yang sesat dalam Islam kecuali pasti mengadopsi dari kesesatan Jaham bin Safwan.
Jadi keren sekali Jahm bin Safwan bisa mempengaruhi yakni firqah-firqah Islam yang ada dengan kerusakan akidahnya. Dia ingkari sifat Allah, nama dan sifat Allah bahkan. Dalam iman dia Murji'ah mengatakan iman cukup ma'rifah. Dalam takdir dia pun menyimpang. Ya. Dalam masalah Quran dia katakan makhluk. Ini rusak sekali. Jadi kita membahas iman, konsep iman bukan berarti di satu poin ini saja mereka sesat. Seperti Muhammad bin Karomiyah sesat dalam konsep iman, tapi dalam sifat Allah pun sesat. Mereka termasuk kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk. yakni tangan Allah seperti tangan kita katanya. Ini siapa? Aliran Karomiyah. Yang ke berapa? 3, Murji'ah itu ikhwan, Murji'ah yang menyatakan iman cukup di hati. Al-iman huwa at-tasdiq bil qalbi faqat. Dan dia aliran Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sebelum beliau bertobat. Jadi kalau kita sebut aliran Asy'ariyah, Asy'ari itu maknanya akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kapan? Sebelum bertobat. Kalau sudah bertobat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari akidahnya akidah salaf, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang membuktikannya adalah buku beliau atau kitab beliau. Karena para ulama kita dahulu kalau bertobat mereka membuktikan tobatnya dengan menulis kitab sebagai wasiat terakhirnya, sebagai bentuk saksi di hari kiamat nanti bahwa beliau telah menulis kitab dan disebarkan kitabnya, dibaca oleh kaum muslimin, bahkan kita pun bisa mengkajinya, bisa mempelajarinya. Kitab misalnya Al-Ibanah min Usuli Diyanah, ya. Kitab Maqalat Al-Islamiyin, kitab Ar-Risalah ila Ahli Thaghar. Ini 3 kitab tobatnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah sebelum itu akidah Asy'ariyah diistilahkan itu meyakini iman adalah at-tasdiqu bil qalbi faqat. Berarti Murji'ah bukan? Murji'ah di hati saja. Dan sekarang ya ikhwan, tanpa sadar kaum muslimin banyak yang berakidah, ini tanpa sadar ya, banyak berakidah seperti ini. Iman cukup di hati. Ente kenapa anda berjenggot ya akhi? Katanya ana jenggotnya di hati. Ya akhi, jenggot di dagu ya akhi. Alah enggak apa-apa, yang penting kan hati. Ini kan Murji'ah. Ya. Ibu-ibu kenapa enggak mau pakai jilbab? Saya sudah menjilbabi hati. Ini musibah, karena ini banyak ya, kaum muslimin tanpa sadar ya, tanpa sadar dia terjatuh. Tapi bukan berarti wah ente Murji'ah lah. Ya dia karena kejahilan jemaah. Cuman kalau kita mempelajari dari sisi keilmuan, yaitulah akidah Murji'ah yang mengatakan iman cukup di hati. Taib. Lalu yang keempat, terakhir, Murji'ah itu para ulama menyebutnya Murji'ah fuqaha, Murji'ahnya ahli fikih negeri Kufah, yang mereka menyatakan iman itu asyai'an, 2 hal iman itu, yaitu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan faqat. Yani ucapan lisan dan keyakinan hati saja. Adapun amal, kata Murji'ah fuqaha, dia bukan bagian dari iman, bukan, tapi kata mereka matlubul iman, matlub iman. Matlub yakni tuntutan iman. Saja mirip-mirip ya, dengan ahli sunnah. Namun juga di antara kesesatan Murji'ah fuqaha juga tidak memasukkan tidak bertambah dan tidak berkurang. Jadi Murji'ah secara umum demikian pemahaman mereka, tidak bertambah juga dan tidak berkurang, selain mereka tidak memasukkan amal kepada iman. Siapa pencetus Murji'ah fuqaha ini? Pencetusnya adalah seorang imam, gurunya Imam Abu Hanifah, ya, Imam Hamad bin Abi Sulaiman namanya. Hamad bin Abi Sulaiman
Beliaulah yang mencetuskan Murji'ah fuqaha ini, yakni iman hanya ucapan lisan dan keyakinan hati. Hamad bin Abi Sulaiman. Siapa Hamad bin Abi Sulaiman? Gurunya siapa? Gurunya Imam Abu Hanifah. Nah, termasuk Imam Abu Hanifah juga berakidah dalam konsep iman, akidah ini. Namun ada khilaf para ulama ahli sunnah tentang apakah rujuk atau belum atau tidak, yakni Imam Abu Hanifah dari konsep iman ini. Ala kulli hal, seandainya tidak rujuk pun, beliau berprinsip dengan prinsip ini, tidak mengurangi, tidak menjatuhkan, yakni Imam Abu Hanifah dari ahli sunnah kepada ahli bid'ah. Karena di poin-poin akidah yang lain Imam Abu Hanifah lurus semuanya. Cuman ini saja, beda dengan yang lain, beda dengan tokoh-tokoh sesat yang lain. Memang mereka rusak di berbagai macam bidang akidah. Jelas ya. Jadi tidak boleh kita mengatakan Imam Abu Hanifah yakni ahli bid'ah atau murji'ah. Maka ulama pun mengatakan murji'ah fuqaha disebut. Ada istilah ya, murji'ah fuqaha. Ini rata-rata ahli fikih negeri Kufah. Nah, taib. Kita baca lagi. Nanti akan dibawakan dalil-dalilnya dari 5 prinsip atau 5 dasar penetapan konsep iman menurut Ahlussunnah. Qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun bil janan yajudu bi ta'ati rahman wa yankusu bi ta'ati syaitan. Ini nanti ada masing-masing dalilnya. Sekarang kita baca dulu apa yang dikatakan oleh Syekh Fauzan hafizahullah. Mana tadi? Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah anna al imana qaulun wa amalun. Taib. Terkadang ikhwan, terkadang diungkapkan iman cukup dengan qaulun wa amal. Cukup dengan itu. Maknanya berarti kalau iman qaulun wa amal, maknanya ini nanti maknanya ada perinciannya. Qaulun yakni qaulul qalbi wa qaulul lisan, dan makna amal yakni amal apa? Amal hati dan amal anggota badan. Pokoknya kalau ada orang sudah mengatakan iman itu adalah amal, ini berarti bebas dia dari akidah murji'ah. Makanya para ulama ahli sunnah, ulama salaf dulu, terkadang mereka mengungkapkan al-iman qaulun wa amal. Sampai begitu pun sudah menunjukkan benarnya. Ya. Yang masalah itu iman qaulun saja, iman qalbun saja, ya. Atau qaulun wa i'tiqadun saja. Itu yang bermasalah. Baik. Falaisal imanu, perhatikan kata beliau, yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Antum sambil harokati, dan mengharokati itu akhirnya saja ikhwan, sambil antum juga belajar. Harokati itu akhirnya saja. Ya. Wa yanqusu, nah sunya harokati, yazidu dunya, bi ta'ati ti-nya saja. Tidak harus semua, supaya juga antum sambil belajar. Jadi jangan digondrongin semua, gundulin sebagian. Ya, digondrongin ujungnya saja. Wa yanqusu bil ma'siyati, dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi kalau akidah ahli sunnah bukan hilang dengan maksiat iman itu, ya. Tapi dia berkurang dengan kemaksiatan. Kalau menurut Murji'ah juga tidak berkurang, bahkan kata mereka la yadurru. Ini kaedahnya orang-orang Murji'ah dalam konsep dalam konsep amal, ya. Kata mereka la yadurru ma'al imani ma'siyatun kama la yanfa'u ma'al kufri ta'atun. Kata mereka maksiat itu tidak berpengaruh, tidak akan merusak. Maksiat itu tidak akan berpengaruh, tidak akan merusak kepada iman. Sebagaimana ketaatan itu tidak bermanfaat jika orangnya orang kafir, katanya. Maka selama orang itu mukmin, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maksiat apapun aman, tenang. Oleh karena itu mereka tidak bisa membedakan imannya yang ruku' sujud di masjid dengan iman seorang pelacur, selama pelacur itu muslim.
Nah ini enaknya Murji'ah, enaknya nih kalau antum mau enak ya seperti Murji'ah itu. Jadi walaupun maksiat tetap surga tingkat tinggi, nggak ngaruh pokoknya maksiat itu. Ya, orang mau berjudi, mau minum khamar, mau berzina, tetap imannya mantap. Nah ini Murji'ah, musibah sebenarnya. Ya, itu Murji'ah. Jadi kata Syekh Fauzan hafizallah, falaisal imanu qaulan wa amalan. Dan iman bukan falaisa itu bukan al-iman. Iman bukan qaulan wa amalan. Perkataan dan amalan duna i'tiqadihi, tanpa meyakininya. Jadi kalau ada orang mengatakan iman cukup perkataan dan perbuatan tanpa meyakini, maka itu bukan iman. Li'anna hadza, karena sesungguhnya hal ini imanul munafiqin. Apa artinya? Imannya orang-orang munafik. Orang munafik kan salat, orang munafik jihad. Ya. Mereka mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka ruku' sujud, bahkan kata Allah, ya, wa idza qamu ila shalah, berarti orang munafik suka salat. Apabila mereka orang munafik salat, qamu kusala, salat dalam keadaan malas. Nah, jika ada orang Islam salatnya dalam keadaan dia berat dan malas, maka dia terjatuh kepada amal perbuatan orang munafik. Namun bukan berarti orang Islam ini munafik, namun terjatuh kepada nifak amal. Nifak amal itu tidak menyebabkan kafir, jemaah. Nifak yang menyebabkan kufur, nifak i'tiqadi namanya, nifak dalam keyakinan. Yani senang dengan agama Rasul ini hancur, benci dengan Rasul, benci dengan syariat, itu ciri-ciri munafik yang i'tiqadi. Benci dengan syariat, benci dengan sebagian syariat yang dibawa Rasul. Termasuk misalnya contoh ada orang membenci poligami, membenci syariat poligami, itu munafik, dan itu bisa jatuh kepada nifak akbar, bisa keluar batal syahadatnya. Maka ibu-ibu hati-hati. Membenci syariat poligami bisa terjatuh kepada kekufuran, itu kemunafikan. Nifaknya nifak akbar, nifak yani i'tiqadi. Tapi ibu membenci suaminya kawin lagi, ini tidak. Bedakan ya. Kan ada ikhwan, ada memang ibu-ibu yang menentang bukan masalah suaminya kawin lagi, enggak. Yang ditentang syariat poligaminya, katanya ini tidak adil. Islam tidak adil, itu kekufuran. Itu kalimat kekufuran, jemaah. Jadi ibu-ibu harus menerima ini syariat poligami adalah syariat Allah, dan ini menunjukkan kesempurnaan syariat Islam. Terus nih bojone kawin lagi, ya mau nih aku nih bojo kawin lagi, ya mau. Nah itu boleh, tidak masalah, boleh. Ya. Ada orang membenci orang berjenggot, tidak sampai kafir, tapi membenci syariat jenggot bisa kufur. Membenci orang berjenggot tidak sampai kafir, ya. Tapi membenci apa yang datang dari Nabi. Nah, mengatakan jilbab budaya Arab, jilbab budaya onta, ini kan begitu dulu. Seorang tokoh liberal, alhamdulillah telah mati, dia mengatakan jilbab budaya onta. Si mending itu sih, subhanallah. Ada kemarin video ya di beranda saya juga dapat, seorang dipanggil Gus yang suka memberi ilmu kebal kepada anunya itu, mengatakan bahwa Wahabi itu PKI-nya Arab. Kita harus lawan, katanya. Subhanallah. Doakan saja kalau dapat hidayah. Itu ngawurnya, naudzubillah itu orang. Ya. Yang suka ya loh, yang kalau ada orang dibuka dicap stempelnya di apa? Ya. Kebal, subhanallah. Rasul tidak kebal. Di perang Uhud Nabi sampai rontok gigi geraham Rasulullah, sampai terjatuh pingsan Rasul SAW. Ja'far bin Abi Thalib sampai buntung tangannya. Tidak kebal, ini Ja'far sama orang kafir. Ja'far bin Abi Thalib buntung. Ja'far at-Tayyar. Ya. Jadi tidak ada. Makanya ikhwan, jihad dengan melakukan kesyirikan, Allah tidak akan memberikan kemenangan seperti itu. Nah, jadi itu tanda-tanda kemunafikan ini berbahaya, ya. Jadi iman yang di lisan hatta diamalkan namun tidak diyakini oleh hati, ini imannya orang-orang munafik. Li'anna hadza imanul munafikin.
Dalam hadis juga Nabi mengatakan afqalu salati 'alal munafikin salatai al-isya'i wal fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah dua, salat isya dan salat fajar, salat subuhnya. Berat. Ya. Maka bisa jadi seorang muslim melakukan amal-amal kemunafikan, namun dia bukan berarti nifak, tapi terjatuh kepada amal-amal kemunafikan, seperti berkata-kata dusta, idza hadatsa kadzaba, kalau berbicara dusta, widatu minakhana, apabila berjanji diamanati dia berkhianat. Berkhianat itu ikhwan, contohnya yang korupsi itu berkhianat. Makanya korupsi itu tidak dipotong tangan karena dia bukan mencuri. Jadi korupsi itu bukan mencuri, tapi orang yang berkhianat terhadap amanah. Bagaimana dia mencuri? Kuncinya dikasih. Ini kuncinya, ya kan? Ini lacinya, ini uangnya. Lalu diambil, itu bukan mencuri. Karena kuncinya dikasih, yang salah yang ngasih kunci. Maka korupsi, koruptor itu ya hukumannya bisa takzir. Takzir itu ya diserahkan kepada negara. Bagaimana hukumannya? Bisa jadi potong leher kalau memang sudah merajalela, betul. Ya, tergantung. Sebagian ulama katanya kalau takzir itu tidak boleh melebihi dari hukuman had. Takzir itu hukuman yang tidak ditetapkan oleh syariat, namun diserahkan kepada pemimpin penguasa. Itu takzir namanya. Tapi yang sudah ditetapkan syariat disebut namanya hudud. Hudud, hukum bunuh, potong tangan, rajam, cambuk, itu hudud. Nah, sebagian ulama mengatakan hukuman takzir tidak boleh melebihi daripada hukuman had. Intinya mungkin boleh penjara dan semisalnya, ya. Taib. Walaysa huwa, dan tidak pula iman itu mujaradul ma'rifati. Mujarad semata-mata al-ma'rifati, mengenalnya, ini mengenal Allah maknanya, biduni qaulin wa amal, tanpa dia mengucapkan dua kalimat syahadat, wa amal, dan tanpa mengamalkan konsekuensinya dari ucapannya tersebut. Lianna hadza, karena ini, hal ini yakni iman sekedar mengetahui, mengenal Allah, hadza imanul siapa? Kafirina wal jahidina, iman orang-orang kafir seperti Abu Jahal, wal jahidin, seperti imannya Fir'aun. Fir'aun mendustakan. Jadi kufur itu, ikhwan, orang kafir itu ada yang sambil mendustakan dia tidak beriman, dan ada yang kafir itu dia sambil membenarkan tapi dia tidak mau beriman, tapi membenarkan, artinya hatinya yakin kalau Muhammad ini Rasulullah. Seperti Abu yang meyakini Muhammad itu Rasul, utusan Allah, tapi tidak mau beriman dia kepada Nabi, tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak mau mengucap la ilaha illallah. Abu siapa? Paman Nabi SAW, Abu Talib. Laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi al-bashari dinan. Sungguh aku sangat yakin, kata Abu Talib, bahwasanya agama Muhammad, beliau bersenandung syair, menyenandungkan sebuah syair, katanya, sungguh aku sangat yakin bahwa agama Muhammad sebaik-baik agamanya manusia, sebaik-baik agama. Namun tidak mau, kenapa? Nah, karena takut celaan. Maka ikhwan, wallahi, diantara kita pun, saudara-saudara kita banyak yang mereka terhalangi mendapat hidayah bukan karena tidak paham bahwa ajaran yang didakwahkan ini benar, bukan, tapi banyak faktor. Di antaranya takut dicela. Apalagi yang sudah banyak pengikut, susah. Mau dikemanakan pengikut saya nih? Apalagi sudah pendapatan dari sini. Ya. Jadi ada yang banyak orang, memang benar katanya orang-orang Wahabi itu. Cuman kita tidak bisa ikut. Kenapa? Wah, repot, keras katanya kita. Artinya kita akan dikucilkan nanti. Tapi dia yakin itu kebenaran. Makanya kita perlu dalam dakwah itu juga dari banyak banyak sisi, bukan hanya sekedar dari keilmuan saja, kawan. Mungkin dari sisi yang lain, butuhnya dukungan, mungkin butuh ekonomi, ya. Dia sudah paham sebenarnya, mungkin kurang ekonomi sehingga dari pemahaman lain, bahkan dari agama lain, dicekoki dengan ekonomi yang
dijamin ekonominya sehingga dia lemah. Bisa jadi karena lemahnya iman, lemahnya ilmu, atau lemahnya kekuatan dia. Seperti Abu Thalib takut dicela jemaah. Ya. Baik, maka di antara mawani'ul hidayah, ya, penghalang-penghalang hidayah adalah karena jabatan. Makanya Umar mengatakan, belajarlah kalian, kata Umar, sebelum kalian menjadi orang pejabat, orang berpangkat, orang yang terhormat. Akan merasa tidak enak. Belajar, yang sudah punya jabatan mau belajar agama duduk seperti ini, berat cuma berat. Akhirnya terhalanglah dari hidayah. Lianna hadza imanul kafirin wal jahilin. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surah Nahl, di surah Naml, wa jahadu biha wa istaqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Dan wajahadu biha, mereka orang-orang kafir, Fir'aun dan kaumnya, dalam ayat ini yang dimaksud, mengingkari kepada Nabi Musa, ya, wa istiqanatha anfusuhum, padahal atau namun hati-hati mereka itu meyakininya tentang kebenaran yang dibawa Musa. Namun kenapa mereka jahadu biha? Kenapa mereka membantah, menolak dari dakwah Nabi Musa? Zulman wa uluwa, karena kezuliman, ya, dan karena kesombongan. Fir'aun, gengsi. Nah, ada yang orang susah mendapat hidayah karena gengsi. Kalau sudah punya jabatan, punya sudah menjadi seorang tokoh yang memiliki banyak pengikut, itu sulit jemaah. Illa ma rahimar rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga telah berfirman, qad na'lamu. Perhatikan jemaah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi. Kata Allah, qad na'lam innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Sungguh kata Allah, kami tahu wahai Muhammad. Ya. Di dalam banyak ayat Allah menyatakan kami, padahal Allah yang berbicara kan. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Nah, ini termasuk ayat seperti ini disebutnya tuh ayat mutasyabihat. Ayat yang rancu bagi sebagian orang yang tidak paham. Tapi bagi yang memahami ini mudah. Ya, karena dalam bahasa Arab penyebutan jama itu menunjukkan pengagungan dan kesopanan. Makanya kalau mengatakan antum itu kan jama, padahal sendirian misalnya, itu sopan jama. Assalamualaikum, sopan. Demikian pula mengatakan kami, itu jama di sini menunjukkan keagungan. Ya. Jadi banyak ayat. Inna nahnu nazzalna dzikra. Nahnu, Allah menyebutnya. Namun bukan berarti kami maknanya Allah itu banyak. Allahu ahad, itu muhkam. Dan ya ikhwan, prinsipnya kalau kita mendapati ayat, antum misalnya atau kita semua ini mendapati ayat yang maknanya rancu, menurut kita kok kayak salah, rancu, ataupun hadis kok rancu, maka kita wajib untuk tidak memikirkan, apalagi jangan sampai terpengaruh, tapi wajib kita mengembalikan kepada yang muhkam. Seperti ini misalnya, kami, oh ini kok rancu ya, berarti Allahnya tuh banyak. Terus Allah ini banyak apa bagaimana ya? Nah, kita bawa kepada yang bukan. Berarti Allah berapa? Allahu ahad. Lalu apa maksud kami? Nah, kita katakan wallahu alam, kita nggak tahu. Bagaimana caranya? Tanyakan kepada ahlinya. Jadi jangan antum pikir-pikir sendiri, kemudian antum bahkan berarti mungkin. Nah, kalau sudah mungkin, mungkin Allah memang banyak mungkin. Sudah, berarti kita terjatuh kepada mengikuti ayat yang mutasyabihat, dan itu gayanya ahli bid'ah. Jadi ahli bid'ah itu mengambil ayat yang bisa ditafsirkan 2 penafsiran, apalagi 3-4 penafsiran. Mereka senang dengan ayat seperti itu, supaya nanti salah satu penafsirannya dibelokkan kemana? Sesuai dengan madhabnya, pendapatnya, hawa nafsunya. Tapi yang satu penafsiran jelas muhkam, nggak bisa berkutik mereka. Jelas ya? Nah, oleh karena itu kita, dan ini perintah Allah dalam Quran. Allah mengatakan di dalam surah Ali Imran tentang ayat ada yang mutasyabih dan ada yang muhkam. Ya. Lalu Allah mengatakan sifat yang muhkam, ya, disebutkan oleh Allah, hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat.
Yang muhkam itu kata Allah dialah ummul kitab, induknya Alkitab. Dan yang lain dari ayat kata Allah ada yang mutasyabihat. Nah, yang dinamakan ummul kitab oleh Allah, yang muhkam atau yang mutasyabih? Yang dinamakan ummul kitab oleh Allah yang mana? Yang muhkam. Dan itu maknanya jemaah yang namanya itu ibu, itu induk, ibu kota. Maknanya apa jemaah? Segala sesuatu selalu kembali kepada induknya. Maka kita pun mendapati ayat-ayat kembalikan kepada induknya. Yang mana maksudnya? Yang muhkam. Jadi kalau kita mendapati ayat yang mutasyabih, kita wajib kembalikan. Ya, kembalikan kepada yang muhkam. Demikian pula syubhat-syubhat kita harus begitu. Kemarin Anda sempat waktu musim Pilpres, itu kan kita tetap, karena kita mengkhawatirkan adanya betul-betul apa yang disebut dengan revolusi kah atau apa yang bahkan sampai dengan ancaman akan walaupun harus ditembus dengan genangan darah rakyat misalnya. Itu kan wasiat, nasihat para ulama tidak membolehkan. Maka kita katakan wajib taat kalau pemimpin, hindari fitnah dan semisalnya. Lalu muncul bantahan-bantahan syubhat, apa katanya? Taat kepada pemimpin hanyalah pemimpin yang berpedoman dengan kitabullah. Artinya tidak ada ketaatan kepada pemimpin yang tidak menegakkan syariat. Ini kan dipikir, dibawakan fatwa, dibawakan ayat, dibawakan hadis. Ya. Ini namanya apa berarti syubhat jemaah. Nah kadang-kadang ikhwan kita dapat begitu kadang bingung, dia langsung, iya gimana? Tanya, Ustaz ini ada syubhat. Jadi kita yang kerepotan akhirnya. Dikirimi syubhat gitu kan, kita harus jawab. Artinya sudah abaikan saja. Selama ini kita ngaji, wajib taat, dan ini prinsip agama, wajib taat. Dan ini nanti akan kita bahas di kitab ini ada. Wajib taat kepada pemimpin selama dia muslim. Baik jahat, bahkan ditekankan pemimpin yang ditaati itu yang jahat, yang zalim, yang jur. Karena pemimpin yang adil, bijaksana, naluri semua rakyat pasti taat. Maka sebagai ujian diperintahkan taat kepada pemimpin yang jahat. Itu sudah akidah kita. Jadi ada syubhat-syubhat sudah. Artinya jangan disibukkan itu ikhwan. Apalagi antum pikirin bingung, akhirnya timbul keraguan. Akhirnya oh iya ngaji akhirnya ke tempat seperti itu. Terjatuhlah kepada fitnah. Kembalikan kepada yang muhkam sudah, kita taati. Berarti ini salah berarti mananya. Baik, bagaimana jawaban singkat lah yang singkat tentang syubhat itu? Jawabannya kawan, kita mentaati pemimpin itu ada dua macam. Pertama, mentaati pemimpin dalam rangka ta'abud, dalam rangka ubudiyah, yaitu mentaati pemimpin yang zalim selama dia muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, mentaati pemimpin dalam rangka saddan lidzari'ah, dalam rangka mencegah, menolak kemudaratan. Walaupun pemimpin itu kafir, seorang muslim yang hidup di Amerika, di negeri kafir yang dipimpin oleh kafir, dia tetap taati pemimpin tersebut, tapi bukan dalam rangka ibadah, karena kita tidak perintahkan taat kepada mereka. Dalam rangka apa taatnya? Saddan lidzari'ah, dalam rangka untuk mencegah kemudaratan. Dan kemarin sempat kita tanyakan kepada Syekh Ali Hasan hafizahullah, kata beliau, siapa di antara rakyat yang bisa keluar dari ketaatan kepada pemimpin? Mau nggak mau harus taat. Nah, itu tadi dibedakan taatnya kita ini. Ada yang taatnya ibadah. Jadi kalau kita mentaati pemimpin yang muslim walaupun zalim, selama taat dalam hal yang ma'ruf maknanya bukan syariat Islam. Ma'ruf yakni memerintahkan hal yang baik-baik, maka wajib taat. La ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Nah ini taat kita seperti ini ibadah. Niatkan karena Allah, mengharap wajah Allah. Masih pemimpinnya zalim terserah, itu nanti dihisab oleh Allah. Namun kita tunaikan hak pemimpin, jadi kewajiban kita kepada mereka. Jelas ya? Nah, adapun yang kafir seperti di Suriah dulu, itu kan kafir, pemerintah kufur. Baik. Taati selama hal itu ma'ruf, ya. Jangan memberontak kecuali dibolehkan memberontak dengan berbagai syaratnya, ikhwan. Boleh silakan berontak pemimpin kafir, namun dengan syarat yang ketat syaratnya. Di antaranya syaratnya ada kudrah, kemampuan, di antara syaratnya siap adanya pengganti, di antara syaratnya tidak banyak korban untuk kita menggulingkan pemimpin yang kafir, mengkudeta, memberontak.
Tapi kalau sampai genangan darah rakyat yang menjadi korban demi menggulingkan seorang pemimpin yang dianggapnya kafir, dan masalahnya lagi sekarang mereka itu juga Khawarij dan yang sepemahaman dengan mereka itu memang mereka mengkafirkan pemimpin walaupun muslim ketika mereka tidak berpedoman bersyariat dengan kitabullah. Ya. Seperti di kita ini kan katanya pemimpin kita kan tidak bersyariat, tidak berhukum dengan hukum syariat. Hukumnya apa? Pancasila katanya. Dan terlepas Pancasila itu juga kan dalam Pancasila itu cuma ketuhanan yang Maha Esa itu kan tauhid berarti. Ada sebagian yang begitu, qul wallahu ahad. Terus kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus yang nomor 3 itu apa cuma? Nah, itu kan persatuan, ya kan? Ya. Dan seterusnya. Sebenarnya tidak masalah. Cuman masalahnya itu kan tidak diterapkan hukum-hukum Allah. Seperti kasus orang yang membunuh bagaimana, yang berzina bagaimana. Kemudian juga hukum-hukum Allah yang lain. Tapi kan hukum-hukum yang lain kita nikah dengan syariat apa? Kita kawin antum, apakah antum kawin di gereja atau di sinagog atau apa antum kawin? Atau di pura, di candi antum kawin? Kan tidak. Antum kawin dengan syariat Islam. Ya. Berarti yang bersalah di sini bukan kita, tapi mereka para penguasa yang tidak melaksanakan hukum Allah. Dan kita tidak ditanya oleh Allah, kelak yang ditanya mereka kenapa tidak menegakkan syariat. Justru yang akan ditanya oleh Allah terhadap kita, apa sudah ditegakkan syariat kita di rumah tangga kita untuk anak kita, istri kita. Ya. Jadi aneh bin ajaib ini sekarang banyak ingin menuntut syariat ditegakkan di negeri ini, sementara dia tidak menegakkan syariat pada dirinya. Syariat jenggot saja dia tidak mampu, berjenggot saja dia sampai tidak mampu. Istrinya saja belum benar pakai jilbabnya, sudah menuntut syariat tegak di negara ini. Tegakkan dulu syariat, ya. Di diri-diri kalian, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, tuqam lakum fi ardikum, nanti akan tegak di negeri kalian syariat tersebut secara sendirinya. Apa ini? Azan? Fadhal, azan dulu. Nah. Semata-mata. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح ولا ولا قوة إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصلي تعالى. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Thumma qala al-muallif hafizahullah ta'ala, qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman di surah Al-An'am ayat 33. Ini dalil yang menunjukkan orang-orang kafir itu mereka meyakini dalam hatinya, namun tidak cukup sekedar keyakinan di hati. Qad na'lamu, sungguh kami tahu wahai Muhammad, bahwa innahu, bahwasannya, la yahzunuka alladzina yaqulun, bahwasanya orang yang mengatakan demikian dari orang-orang kafir itu membuat engkau sedih. Ya, perlakuan orang-orang kafir, ya, karena Nabi Muhammad pun seorang manusia yang memiliki perasaan tentunya. Ketika beliau dicaci, dimaki, disakiti, bahkan sampai diserang fisiknya beliau, sebagaimana oleh penduduk Taif misalnya, dan caci maki dan julukan-julukannya sangat buruk kepada Nabi, orang gila. Kita walhamdulillah ikhwan, wallahi demi Allah, kita dakwah belum pernah dikatakan orang gila. Paling banter Wahabi itu tok sesat, wis itu lumayan wis. Si sopan di lakna Wahabi sesat. Enggak ada orang, apalagi ya melempari dengan batu. Kalau masjid dilempar sudah dulu, tapi bukan masjid sini. Tapi kita tidak pernah ada yang menyakiti dan semisalnya. Ya. Nah, Rasul pun membuat beliau sedih, jemaah. Dan itu kata Allah, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Wahai Muhammad, kami tahu bahwasanya orang-orang kafir, ucapan mereka itu membuat engkau sedih. Lalu kata Allah, fa innahum, namun mereka itu, kata Allah, la yukadzibunaka. Tenang Muhammad, mereka memperlakukanmu sedemikian rupa, bukan mereka itu mendustakanmu, tidak. Jadi mereka itu membenarkanmu, meyakinimu kalau kamu itu nabi, rasul, benar, membawa kebenaran. Walakin adh-dhalimina bi ayatillah yajhadun. Namun yang menjadi sebab mereka kenapa kok tidak mau beriman, orang-orang zalim, mereka yang terhadap ayat-ayat Allah yajhadun, membantah, menolak. Jadi karena kedzaliman mereka, kesombongan mereka. Nah, kemudian wa qala ta'ala wa 'adan wa samuda, dan juga kata Allah, dan kaum 'ad wa samuda, dan kaum Samud, wa qad tabayyana lakum min masakinihim, dan sungguh telah jelas bagi kalian dari yakni masakinihim, artinya tempat-tempat tinggal mereka, kehancuran ya tempat-tempat mereka. Wa zayyana lahumus syaitan a'malahum, lalu mereka sebabnya kenapa sampai dihancurkan oleh Allah di tempat-tempat kampung-kampung mereka, syaitan menghiasi amalan mereka. Fasaddahum anis sabili wa kanu mustabsirin, setan yang menghalangi mereka dari jalan kebenaran. Wa kanu mustabsirin, ini dalilnya, padahal mereka itu adalah orang yang yani mustabsirin, ini yang tahu kebenaran ya. Mereka
tahu dalil, tahu kebenaran yang dibawa oleh para nabi mereka. Baik. Lalu kata Syekh Fauzan, walaisal iman i'tiqadan faqat au qaulan wa i'tiqadan duna amal. Demikian pula iman bukan sekedar keyakinan faqat. Faqat apa artinya? Saja. Au qaulan wa i'tiqadan, atau perkataan dan keyakinan saja, dua ya nih. Bukan keyakinan tok atau keyakinan dan ucapan, bukan duna amal, tanpa apa? Duna, tanpa amal. Li'anna hadza, karena sungguhnya hal ini yang iman itu cukup perkataan, iman cukup yakni keyakinan atau perkataan dan keyakinan tanpa amal, ini adalah imanul murji'ati. Ini imannya kaum murji'ah, tadi sudah kita jelaskan ya. Berarti murji'ah itu ikhwan dinamakan murji'ah karena ada dua sebab ya. Bisa karena sebabnya tadi at-takhir, bisa sebab yang lain karena diambil dari kata roja. Roja artinya terlalu atau berharap, mananya yakni dia hanya memegang ayat-ayat harapan, dalil-dalil harapan saja. Siapa yang ucap la ilaha illallah masuk surga, wis itu tuh yang dipegang. Makanya mau berzina kalau sudah la ilaha illallah surga, mau mencuri sudah la ilaha illallah surga. Jadi murji'ah itu roja saja, berharap saja. Dan kita wajib untuk beribadah menanamkan ya roja ya khauf jemaah. Khauf saja ya murji'ah berarti khawarij yang takut saja. Pokoknya siapa yang mengatakan ini kufur, siapa yang mengatakan itu kufur, siapa yang berbuat ini kufur, kekal neraka, kafir. Itu khawarij. Ahlus sunnah menerapkan dua-dua sisi pendalilan ini, maka adil mereka ya. Makanya kita kalau ibadah harus tanamkan rasa takut dan juga rasa harap kepada Allah. Dan kapan harap diperbesar, kapan takut diperbesar. Ketika orang itu dalam posisi sehat dan banyak maksiat, tanamkan rasa takut yang terbesar. Kalau antum menasihati orang, teman antum atau siapapun dari saudara kita kaum muslimin, dia sehat lalu banyak dosa, suka berbuat dosa, doyan maksiat, maka antum ancam dengan neraka jahanam, ancam dengan yakni murka Allah, yakni takutnya diperbesar. Namun ketika ada orang mungkin mau mati, kawan, nampak sakit berat, maka ini tanamkan harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan dibalik ya kawan. Orang yang pelaku dosa lagi sehat-sehatnya antum hibur dengan ya akhi Allah Ghafurur Rahim, tenang saja. Ya terus maksiat akhirnya. Terus maksiat. Yang mau mati sakit parah antum ancam. Ente dulu banyak dosa ya akhi. Ente dulu coba hitung dosa-dosa ente, wah enggak terhitung. Akhirnya apa kawan? Mati ngelepok duluan. Ya. Hibur. Ya, jadi kapan roja diperbesar, kapan khauf diperbesar. Nah, kemudian mana tadi? Nah, wallahu taala katsiran ma yusamma gitu al-a'mala imanan. Dan bahwasanya Allah taala banyak menyebut amalan-amalan di dalam Al-Qur'an maknanya dengan nama iman. Ini dalil. Ya, di antara dalil bahwasanya iman itu wajib masuk di dalamnya amal perbuatan, karena di dalam Quran katsiran Allah banyak sekali ma yusammil a'mala imanan, menamai amalan itu dengan iman. Contohnya apa kawan? Di sini qala ta'ala, Allah taala berfirman, innamal mu'minuna. Perhatikan segi pendalilan yang penting. Kita berdalil bukan sekedar berdalil, tapi mana segi pendalilannya. Karena kadang dalil ada yang jelas, ada dalil itu yang butuh kepada arahan dalil itu, berdalil itu. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang beriman itu kata Allah, alladzina, yaitu orang-orang yang idza dzukirallah, apabila nama Allah disebut, wajilat qulubuhum, mereka akan bergetar hatinya. Wajal akan takut. Wajal itu takut, khauf, khasyah, bergetar takut hati-hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah atas mereka, ya, maka baik ini ayat syar'i atau ayat kauni. Ayat syar'i seperti Al-Qur'an,
Ayat kauni ketika dibacakan melihat yakni alam semesta itu, maka zadathum imana, mereka akan bertambah iman. Berarti menunjukkan iman bertambah dan berkurang. Lalu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Belum selesai ini pendalilan. Lalu kata Allah, orang yang beriman tadi itu, yang kalau disebut ayat bergetar, dibacakan ayat mereka langsung bertambah iman. Orang beriman itu yang bagaimana? Allah mengatakan alladzina, nyambung kepada ayat sebelumnya, yaitu mereka itu yang apa? Orang beriman itu yang yuqimunas shalah, yang mendirikan salat. Ini amal bukan? Amal. Berarti iman itu butuh kepada amal. Berapa banyak dalam Quran Allah menggandeng iman dengan apa? Amal. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Terus wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika, yang begitu itu kata Allah, humul mu'minuna haqqa, yang begitu tuh mukmin sejati. Jadi jangan nganggap mukmin dulu ya kawan kalau cuma sekedar ngomong di lisan, diyakini tok dalam hati tanpa diamalkan. Jadi mukmin sejati ini di Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 3 ya. Taib sampai ayat selanjutnya, ulaika humul mu'minuna haqqa. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ini yang menunjukkan bahwa iman itu adalah butuh amal, amal adalah bagian dari iman, tidak bisa dilepaskan. Dan banyak di dalam ayat Quran Allah menyebut amal itu berupa iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian. Surah Al-Baqarah ayat berapa? 143 jemaah. Yang dimaksud iman dalam ayat ini apa? Imanukum ai salatakum ila baitil maqdisi. Yang dimaksud oleh Allah, dan sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian dalam ayat ini. Yang dimaksud iman di sini apa ya kan? Salat kalian. Jadi Allah menamakan salat itu iman. Ya, wa samma salata imanan, Allah menamakan salat sebagai iman. Nah, kita masih belum paham ini kecuali kita bacakan asbabu an-nuzul hadhil ayah. Sebab turun ayat ini bagaimana ikhwan? Al-Baqarah 143. Sebabnya adalah para sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya ketika Allah memerintahkan untuk merubah arah kiblat yang awalnya ke Baitul Maqdis, ke Palestina, karena itu yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi senantiasa menengadahkan wajahnya ke langit, menunjukkan Allahnya di mana? Di atas sana. Ingin turun ayat, turun wahyu, turun perintah agar kiblat dirubah, karena Rasul tidak suka satu kiblat dengan ahli kitab. Lalu Allah pun mengkabulkannya, sehingga kata Allah, fawali wajhaka syatra masjidil haram. Ya sudah Muhammad, palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Berubah saat itu jemaah ya. Dan saat itu sahabat sudah sekitar 18 bulan, yakni setahun berapa? Setahun setengah salat menghadap ke Baitul Maqdis dari sejak diperintahkannya salat. Lalu ketika turun perintah merubah kiblat ini, bergembira tentunya, namun sahabat sedih dengan nasib saudara-saudara mereka yang sudah mati, yang mereka belum sempat salat menghadap kemana? Ke Mekah, ke Ka'bah. Salatnya masih menghadap ke Baitul Maqdis, keburu meninggal. Disangkanya oleh sahabat salatnya tidak sah, karena dulu salah salatnya menghadap ke Baitul Maqdis, sementara sekarang kan ke Ka'bah. Maka bertanya, saking cintanya kepada saudara-saudaranya, tanya dia kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kaifa bi ikhwanina alladzina yusalluna ila Baitul Maqdis? Wahai Rasulullah, bagaimana nasib saudara-saudara kami yang dulu salat mereka menghadap ke Baitul Maqdis? Jangan-jangan tidak diterima oleh Allah, karena sementara kami alhamdulillah bisa salat menghadap ke Ka'bah dengan perintah Allah yang baru ini ya. Maka Nabi tidak menjawab sampai akhirnya Allah menurunkan firman-Nya. Kata Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Kata Allah, tidak, saudara-saudara kalian dulu tidak disia-siakan oleh Allah salatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi di sini Allah sebut apa ya kan? Allah sebut apa di sini? Imanakum ay salatakum ila Baitul Maqdis. Ini dalil yang sangat jelas bahwa Allah menyebut iman dengan amal, yaitu salat. Baik, kesimpulannya pembahasan kita
bahwa ahli sunnah wal jamaah membangun konsep iman di atas 5 pondasi, yaitu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. 5 pondasi. Dan itu akidahnya para ulama kita, ikhwan. Imam Syafi'i, kata beliau, Ar-Rabi' bin Sulaiman mengatakan, murid Syafi'i, sami'tu Syafi'i yaqul, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, al-imanu qaulun wa amal yazid wa yanqus. Antum ngomong begitu saja sudah cukup kalau antum itu ahli sunnah dalam konsep iman, yakni al-iman qaulun wa amal. Tapi butuh perincian, berarti qaulul qalbi wa qaulu al-lisan. Amalnya juga amalul qalbi wa amal al-jawari, yazidu wa yanqusu. Bahkan Imam Bukhari, ikhwan, yang gurunya dikatakan 1000 lebih, Imam Bukhari yang gurunya 1000 lebih, itu beliau dalam memilih guru selektif, ditinjau, dilihat apa keyakinan gurunya tentang iman. Sehingga beliau mengatakan, kata Bukhari, laqitu aksar min alfi rajul. Aku telah berguru, yakni bertemu lebih dari 1000 orang. Min ahli ilm, dari kalangan para ulama, ahli Hijaz wa Makkah wal Madinah wal Kufah wal Basra wal Wasis wal Baghdad wal Syam wa Misra. Yani dari berbagai penjuru negeri gitu. Laqituhum, ya, qaratin qarnan ba'da qarnin, berulang kali dari generasi ke generasi, summa qarnan ba'da qarnin, bertemu dengan guru-guru tersebut, adraktuhum, aku, kata Imam Bukhari, yakni menjumpai mereka itu, bahwa kulluhum yaqulun, semuanya mereka mengatakan al-iman qaulun wa amal yazid wa yanqus. Jadi maknanya Imam Bukhari mengambil ilmu, mengambil hadis ini tidak sembarangan, tapi dari orang yang berakidah ahli sunnah wal jamaah. Demikian pula kita jemaah. Maka selalu ana nasihatkan, kalau masalah menerima kebenaran dari siapapun, hatta dari orang kafir sekalipun, Yahudi pun ngomong benar, yang kita ambil, karena itu milik kita sebagai seorang muslim. Kebenaran itu kan yakni barang hikmah yang sangat mahal yang punya kita seorang muslim, yang jatuh kita ambil. Namun kalau mencari kebenaran, kalau masalah menerima kebenaran, hatta di tong sampah ada emas, di tong sampah ambil tidak? Kalau masalah menerima itu dari manapun ambil. Tapi antum jangan mencari emas di tong sampah. Ya, cari emas di tong, enggak, kalau memang di tong sampah ada emas, ambil, milik antum berarti. Ya. Nah, inna hadzal ilma dinun fanduru aman ta'khuduna dinakum. Kata Imam bin Musirin, bahwasanya ilmu ini adalah agama, maka perhatikan dari mana kalian mengambil ilmu. Ustaz, saya ingin menikah dengan seorang akhwat. Masya Allah, semoga dimudahkan, semoga diberi kemudahan, semoga mendapatkan akhwat yang paling murah maharnya. Ya, karena itu yang berkah. Akhwat yang paling murah maharnya itu yang paling berkah. Ya. Ada mahar, anak herannya ada sekarang maharnya itu uang dengan tanggal, bulan dan tahun pernikahan. Jadi harus nyari duit sampai 1.900. Dari mana nyari uang 1.900? Ya. Tapi yang jelas mahar itu apapun boleh, asal bermanfaat. Apa saja. Mau benda, mau jasa, ya. Bahkan mahar boleh mijitin misalnya, karena itu jasa, boleh mahar. Mijit, misalnya yang bisa mijit gitu ya. Insyaallah. Baik. Tetapi dari orang tua saya tidak menyetujuinya, karena orang tua saya masih menggunakan hitungan primbon. Masya Allah, iya, primbon. Jadi apa namanya, hitungan weton gitu ya, tidak cocok, tidak pas, kadang sampai bahkan beda suku pun tidak boleh. Sebagian suku begitu, nggak boleh kawin dari perempuannya Jawa, lakinya Sunda, atau lakinya Sulawesi, anunya Papua. Ya. Baik. Kemudian, jadi menurut hitungan tersebut kita tidak boleh menikah karena akan celaka, dan saya pun ini tidak menerima putusan tersebut karena bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tapi bertentangan dengan akidah. Tetapi jika saya tetap menikah akhwat tersebut, maka ketika jadi menikah maksa dengan akhwat tersebut, orang tua tidak akan hadir. Tapi menyetujui, tapi tidak hadir, maksudnya gimana? Antum kan laki-laki ya, tidak hadir dan tidak akan ikut urusan menikah saya.
apakah jika saya tetap menikah akhwat tersebut, saya termasuk anak yang durhaka sama orang tua, atau bagaimana yang harus saya lakukan? Mohon nasihatnya. Yang pertama, antum harus bersabar memberikan pengertian, pemahaman kepada orang tua bahwa insya Allah hari ini tidak akan memudaratkan. Bahkan antum memberi jaminan, kalaupun sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu saya sudah rela siap. Jadi supaya antum nampak tegar ya, dan tunjukkan antum cinta banget sama akhwat itu. Bisa jadi antum boleh seolah-olah menakut-nakuti orang tua, bahkan saya tidak bisa hidup tanpa dia Pak gitu. Supaya bagaimana reaksinya, sebagaimana mungkin orang tua akan kasihan juga anak saya kalau sampai tidak bisa hidup tanpa dia gitu kan. Ya, karena ini akhwat memang sudah sangat cocok gitu. Kemudian yang kedua, jangan lupa doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada orang tua kita. Kemudian yang ketiga, minta bantuan kepada orang yang bisa menjelaskan kalau antum tidak mampu menjelaskan. Siapa di antara orang yang dianggap didengar ucapannya oleh orang tua kita itu? Karena bisa jadi omongan antum tidak meyakinkan orang tua. Ya, mungkin antum terlalu kecil usianya, tidak dipercaya sama orang tua untuk menjelaskan. Minimal bukan berarti memahamkan orang tua harus ngaji salaf, tidak jemaah. Minimal hal ini tidak membahayakan, minimal demikian. Lalu bagaimana hukum dalam Islam kalau sampai maksa? Maka izin dari orang tua hanya difokuskan kepada yang perempuan jemaah. Kalau perempuan tidak boleh sampai tanpa izin. Bahkan perempuan pun itu nanti yang berhak mengambil alih kalau memang melarang orang tuanya, padahal larangan orang tua ini bertentangan dengan syariat, bahkan tidak dibenarkan larangan ini oleh syariat, bahkan berhak diambil alih, kewaliannya dicabut dalam Islam. Kewaliannya dicabut dalam Islam. Jadi yang mengambil hak kewalian siapa? Wali hakim, yakni penguasa, ulil amri yang berhak. Namun tentunya nanti akan menimbulkan kurang keharmonisan dalam keluarga. Masalah bolehnya boleh, ya. Nah, bagi antum sebagai laki-laki boleh, karena orang tua menghalangi tidak bertentangan, sangat bertentangan dengan syariat, tidak masuk akal, ya. Dalam larangannya itu menikah dan menghalangi pernikahan termasuk dosa. Maka tidak dianggap larangan orang tua seperti itu, bahkan termasuk tidak perlu ditaati dan tidak termasuk durhaka. Namun melihatlah kepada maslahat mudarat tetap. Ya, syukur-syukur coba dulu dirayu dengan berbagai macam. Apa keinginan orang tua antum penuhi, ya. Apa kira-kira kelemahan orang tua, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana pernah disebut sombong karena tidak mau ikut pengajian di tempat lain. Bagaimana sikap ana menghadapi hal tersebut? Ya, kalau kita dihina, dicaci, dicap macam-macam, selama kita dalam berpegang teguh dengan kebenaran itu tidak berpengaruh. Ya, celaan tidak mempengaruhi terhadap yang dicela ketika celaan tersebut bukan karena hal yang memang kita bersikap buruk. Ya, bersabar, kemudian tidak perlu kita untuk menghiraukan atau tidak perlu kita untuk perhatikan, tapi hiraukan, abaikan saja. Bagaimana jika seorang yang telah balik namun tidak sholat dalam jangka waktu yang lama? Apakah dia perlu bersyahadat lagi atau sudah keluar dari Islam? Dan bagaimana dengan seorang yang menghukumi atau yang meyakini kejawen, cukup meyakini dalam hati bahwa sholat adalah beriman tapi tidak melakukannya? Taib. Yang pertama tentang orang yang meninggalkan sholatnya, ikhwan, ada khilaf ulama tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas. Dalam mazhab Hambali hukumnya kufur, kafir, tapi mazhab jumhur mengatakan selama meyakini kewajiban sholat maka dia tidak kafir. Dan insya Allah itu pendapat yang rajih. Namun Syekh Utsaimin mengambil jalan tengah. Kalau sholatnya itu terus-terusan, lebih banyak tidak sholatnya daripada sholatnya, maka khawatir terjatuh kepada kekufuran. Karena jelas di dalam hadisnya Nabi mengatakan, al-ahadul ladzi bainana bainahumus shalah faman tarakah faqad kafar. Yang membedakan kita dengan orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kufur. Nah, adapun kalau sholatnya lebih banyak sholat daripada tidak sholatnya, sekali dia meninggalkan sholat, maka jelas kita boleh untuk menyolatkan, kita menghukumi dia sebagai seorang muslim. Namun menurut Syekh Utsaimin, kalau lebih banyak tidak sholatnya, maka tidak menyolatkan karena dikhawatirkan dia terjatuh kepada kepada kekufuran. Namun perhatikan ikhwan, ini hanya berlaku bagi mereka yang memang memahami kaidah-kaidah seperti ini.
ya. Karena jangan sampai menimbulkan fitnah di masyarakat, memponis kepada personal seseorang, ya. Sementara bisa jadi dia karena kejahilan tidak sholat seperti itu, dianggap mungkin sholat tidak wajib barangkali. Maka kita lebih selamat kita untuk diri kita tidak mensolatkan orang tersebut tanpa perlu kita memponis dia kafir atau tidak kafir, ya. Namun tidak kita untuk ikut menyolatkan terhadap orang seperti itu. Kalau tidak sholat seumur umur, ya kan? Seumur umur nak sholat jemaah. Baik. Saya tidak suka orang bercelana cingkrang. Nah, kalau ada orang ngomong gitu tuh gimana? Ya. Lebih suka kepada yang biasa saja. Apakah ini termasuk kekufuran? Itu kan tadi diperinci. Kalau dia benci kepada syariat cingkrang, yakni laki-laki tidak boleh di bawah mata kaki. Yang boleh itu berjamaah memang yang afdal kan setengah betis. Lalu boleh antara setengah betis sampai mata kaki. Yang terlarang itu di mana? Di bawah mata kaki. Maka kalau orang membenci syariatnya jelas kekufuran. Namun tentu dengan syarat dia tahu hukum. Ya kan? Kita memponis bukan ponis orang, tapi ponis perkataan tersebut itu perkataan kekufuran. Kalau yang dibencinya adalah apanya? Syariatnya. Tapi kalau benci orangnya, benci nih lihat orang gitu ya. Lihat orang, benci kepada orangnya maka tidak sampai kepada kekufuran. Apakah hukum apa hukumnya bila ada anggota keluarga menghalangi saudaranya untuk menerima pinangan ta'addud dengan apanya ini? Gertakan bahwasanya tidak akan dianggap lagi sebagai keluarga. Apa hukumnya? Ya hukumnya zalim. Ya kan? Sampai memutuskan hubungan gara-gara ada yang meminang ta'addud. Nah, masalah melarang boleh jemaah. Tapi kalau sampai mengancam sampai seperti itu, ya, maka ini tidak dibolehkan. Karena itu termasuk bentuk memutuskan apa? Memutuskan silaturahim, tidak lagi menganggap sebagai keluarga. Adapun masalah dia mengarahkan mungkin nak kalau nikah yo bojo yang wis de bojo lah boleh sing bujangan yo akeh misalnya diarahkan isi fulan insyaallah khair, ya. Maka itu boleh mengarahkan. Namun melarang ya secara mutlak tanpa memberikan alasan dan sebab misalnya maka itu dilarang, apalagi termasuk kedzaliman dengan adanya ancaman tersebut. Tidak mau dianggap lagi keluarganya, itu ancaman. Semoga Allah memudahkan kepada antum untuk dipinang ya oleh orang yang saleh, terutama tadi yang mau menikahi. Semoga Allah memberikan kemudahan dan dibukakan hati orang tuanya. Ya. Sudah itu tuh. Jangan panjang-panjangnya. Keluar dari tema. Baik. Setiap bulan gaji anak selalu dipotong untuk BPJS kesehatan anak dan istri karena diharuskan memakai BPJS kesepakatan dari perusahaan. Bagaimana hukumnya apabila saya dan keluarga memakai BPJS tersebut? Hukum BPJS itu ada 3 macam jemaah. Satu, BPJS yang gratis dari negara, yang sekarang wallah masih ada pada bagi yang miskin, maka itu halal karena itu pemberian dari negara. Yang kedua, BPJS yang karyawan, yang dia diikat dengan perusahaan, artinya dipaksa oleh perusahaan mau tidak mau harus. Maka yang seperti ini boleh, namun dengan syarat tetap menggunakan yang dipotong dari gaji kan, hanya menggunakan sesuai dengan premi yang dia telah keluarkan. Kalau dia hitung misalnya selama 1 tahun keluar sekian juta, lalu dia berobat melebihi, maka selebihnya itu antum keluarkan, kan itu bukan hak antum berarti. Bagaimana cara mengeluarkannya? Seperti uang riba, antum buang, ya, atau antum kasihkan nggak mau ke BPJS, antum buang. Ya. Kalau melebihi dari premi. Adapun yang ketiga, yang mandiri, maka ini jemaah, wallahu alam, kalau memang terpaksa. Jadi dia disinyalir memang punya penyakit berat yang tidak mampu tanpa BPJS, ya. Dan insya Allah karena sekarang ribanya sudah ringan ya, mulai insya Allah bahkan suatu saat insya Allah menjadi halal BPJS ini. Maka bagi mereka yang terpaksa yang punya penyakit berat ya silahkan. Namun yang tidak memiliki, yani untuk jaga-jaga saja tetap tidak diperbolehkan. Karena keharaman BPJS sekarang itu cuma masih ada dalam sisi telat bayar itu, cuman persentasenya sangat ringan.
ya. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya bahkan digratiskan dalam arti. Jadi hukum asal BPJS itu kan biaya yang bersilang jemaah. Itu halal. Yani takmin seperti itu sosial sifatnya itu halal. Kita menyumbang per bulan dalam rangka kita saling tolong menolong. Ta'awun, siapa yang kena musibah silakan pakai. Namun ketika telat harus bayar, ini yang masalah. Karena harusnya namanya nyumbang itu ya jangan dihukum lah, sudah gitu kan. Insya Allah kedepannya insya Allah mudah-mudahan menjadi halal. Ada kartu sehat insya Allah, mudah-mudahan ganti presiden ada kartu sehat gratis lagi gitu ya untuk kaum muslimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.